Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita yakin percaya kita akan masuk dalam hadirat Tuhan, dan kita yakin percaya saat kita masuk hadirat Tuhan, kita merasakan suatu kelegaan, merasakan suatu kebebasan, merasakan suatu kepuasan. Untuk itu kita angkat pujian yang berkata, aku masuk ke hadirat Tuhan, tersungkur dan menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Diri Tuhan yang bahagia. Kami ingin masuk hadirat-Mu Tuhan. Melayakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sa
kasih. Kami akan siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami ingin meninggikan Engkau. Kami ingin bersorak dan memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak dan memuji Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Kita masuk ujiannya, maka kita masuk gerbangnya dengan hati bersyukur karena kita yakin percaya di mana hati kita penuh dengan sukacita, di situ berkat-berkat kita akan dicurahkan. Amin. Kita kembali masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halaman
Kita mempersiapkan hati kita. Kalau terima kasih Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, dan hati kami penuh dengan bermacam-macam kegelisahan, tidak percayaan diri Tuhan. Tapi saat kami masuk dengan hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang memberikan kami kelegaan, menguatkan kami Tuhan, sehingga kami bisa mampu berjalan melewati hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati
Merdeka! Ulang, coba. Merdeka. Merdeka! Merdeka! Merdeka. Ya, kita hari ini merdeka ya. Apa itu merdeka? Merdeka itu kita mengalami siapa yang sudah merdeka, coba. Merdeka semua ya. Merdeka yang ada di tempat ini merdeka semua. Ya, merdeka adalah mengalami kebebasan. Kebebasan itu macam-macam ya, kebebasan apa saja. Keterikatan apa kita sudah bebas. Lepas dari keterikatan. Siapa yang punya ikatan? Nah, siapa yang terikat? Tidak ada ya, sini sudah merdeka semua ya. Ya. Lepas dari penindasan. Penindasan itu banyak sekali. Kita mungkin diejek, kita mungkin dirasani ya, atau kita juga dibully. Seperti itu penindasan, kita hidup dalam tertekan. Kita kalau kita kurang percaya diri, termasuk padahal nggak ada apa-apa, kita merasa tertekan atau tertindas. Lepas dari dosa, kita semua sudah lepas dari dosa ya, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Keluar dari padang gurun, kita kalau di padang gurun kan bahwa kita haus, lapar ya. Nah, yang sudah merdeka itu kita lepas dari itu semua, mengalami kelegaan, mengalami legaan dan lepas dari hukuman. Atas hukuman kita merasa tertekan, kita merasa seperti dihukum, nah, atau mendapatkan haknya kembali. Mungkin ada beberapa yang mengalami haknya diambil, merasa haknya diambil. Karena kalau kita tidak merasa merdeka, kita mengalami hal itu seperti haknya kita diambil. Tapi kalau kita merasa bahwa kita merdeka, kita tidak akan pernah merasakan penindasan, haknya diambil. Nah, kita hidup merdeka ya. Dalam Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di ayat ini jelas ya, kita harus merdeka. Seperti bangsa kita ini sudah merdeka ya. Nah, kita pun sudah merdeka. Merdeka dalam apa? Kita mengetahui kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan. Ini sudah ada di firman, makanya kita harus merdeka. Kemerdekaan itu akan membawa kita dalam kebenaran-kebenaran. Nah, dari situ kita mengerti bahwa kita merdeka. Tuhan lebih ingin kita mengalami kemerdekaan daripada kita sendiri yang menginginkan. Ya, sebenarnya bukan kita yang ingin merdeka, tapi Tuhan sendiri yang ingin kita merdeka. Makanya Tuhan kan sudah di kayu salib, kita sudah ditebus. Makanya kita harus merdeka, hidup merdeka. Saudara-saudara, mengetahui atau mengenal kebenaran itu, kita nanti akan mengerti kebenaran-kebenaran dan kita akan merdeka. Konteks Alkitab di sini mengenai punya hubungan yang intim dan bergaul intim dengan kebenaran. Kita punya hubungan intim dengan Tuhan. Kita berbaca firman, kita berhubungan intim dengan Tuhan, itu bergaul dengan Tuhan. Dan dengan ini otomatis kebenaran akan dibukakan ke dalam hidup kita. Nah, kita akan mengalami kebenaran itu dan kita akan merdeka. Tercatat juga di dalam 2 Petrus ayat 1, 2 Petrus ayat 1 sampai 3. 1-3 ya. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna, ya, dan hidup, untuk hidup yang saleh oleh mengenalan kita akan Dia.
yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini kan berarti kuasa ilahi yang telah menganugerahkan kepada kita. Tuhan memberikan kita yaitu yang berguna, bukan yang tidak berguna. Semuanya semua ada di dalam Kristus, dan kita menikmati yang semua berguna untuk hidup kita, untuk hidup saleh, pengenalan akan Dia yang kita ini dipanggil oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ya kan, Tuhan itu mulia dan ajaib. Makanya kalau kita hidup dalam kebenaran, kita akan merdeka dan kita akan mengalami keajaiban itu. Kita merasakan kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Maka itu akan terjadi dalam hidup kita. Yesus mengatakan bahwa ketika kita benar-benar mengalami firman-Nya dengan cara yang intim dan berdasarkan pengalaman. Nah, kalau kita baca firman-Nya, kita punya kebenaran dan kita intim, kita berdasarkan pengalaman, kita akan mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan. Benar tidak, saudara-saudara? Mengalami mujizat-mujizat intim dengan Tuhan. Nah, itulah pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Kemerdekaan demi kemerdekaan yang tidak pernah kita sadari. Coba dari sekarang kita tengok ke belakang. Banyak sekali kan Tuhan kita hidup bersama Tuhan mengalami keajaiban, kita dituntun sama Tuhan. Kita tidak terasa bahwa kita mengalami kemerdekaan. Kita mengalami itu. Penindasan, ya kan, segala ujian, kita ada di situ, tapi kita telah melewati ini dan kita punya kemerdekaan. Kita siap aja merdeka gitu kalau kita mengandalkan Tuhan. Kita akan dibebaskan dari semua perbudakan karena segala sesuatunya yang berkaitan dengan hidup dan kesalehan diberikan kepada kita melalui pengetahuan tentang Dia yang telah memanggil. Kita berada di sini kan berarti dipanggil ya. Nah, kita pun akan menjadi orang-orang yang dipanggil. Kebebasan oleh karena firman Kristus. Kita tidak bisa bebas tanpa pengetahuan dan pewahyuan tentang firman. Kita tidak bisa merdeka kalau kita tidak mengerti firman, kita tidak mengerti pewahyuan. Makanya Tuhan menyuruh kita untuk intim supaya kita bisa bebas mengetahui pewahyuan itu. Hikmat marifat akan ada pada kita bersama Roh Kudus. Makanya kita akan bebas dari segalanya dan kita akan mengalami kemerdekaan. Jadi siapa yang sebenarnya menjadikan kita merdeka? Tercatat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Ya saudara-saudara, banyak ya ayatnya ya mengatakan merdeka. Sangat penting itu, kita sadar kalau kita sedang banyak pikiran, kita sedih, apapun kita sedang apapun yang kita hadapi masalah, apapun tekanan, apapun itu, kalau kita bersama Tuhan, nah, ya tak apabila itu siapa yang memerdekakan benar-benar merdeka? Ya Tuhan yang memberi kita kemerdekaan. Berarti kita itu sudah merdeka. Kita merdeka. Dalam arti kita bebas. Kita akan mendapat seperti yang dikatakan tadi di ayat tadi, kita mendapatkan pewahyuan. Pewahyuan itu tidak kalau kita tidak intim dengan Tuhan, kita tidak akan mendapatkan wahyu itu ya. Kemerdekaan kita peroleh daripada Kristus, dan ketika Yesus memerdekakan kita, Dia juru selamat kita Tuhan, maka kita benar-benar merdeka. Ya, juga dikatakan itu, kita benar-benar merdeka bersama Tuhan. Nggak usah takut, kita bersama Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Makanya kalau kita intim dengan Tuhan, firman, kita pasti merdeka. Di dalam Roma 6
ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa menjadi hamba kebenaran. Ada firman lagi ya, merdeka, banyak ya. Kamu telah dimerdekakan dan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kita dimerdekakan dengan dosa, maka kita menjadi hamba kebenaran karena kita anak-anak Kristus ya. Kita Kristus yang telah menebus kita. Jadi dulu sebelum kita merdeka, kita adalah hamba dosa. Dimana kita belum percaya Tuhan Yesus, ya kan, menjadi hamba dosa. Sekarang hamba kita adalah merdeka. Nah, jadi dulu sebelum kita merdeka adalah hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Kita anak-anak Kristus di mana-mana kita menjadi kebenaran. Kita bisa berfirman, kita mencoba Injil, kita selalu berteman, kita menjadi terang. Saat kita menolong orang lain untuk sharing, kita akan mendapatkan kebenaran-kebenaran itu. Tetapi karena kita ini sudah dimerdekakan dan yang memerdekakan kita adalah kebenaran firman Allah, otomatis saat ini kita menjadi hamba kebenaran. Kebenaran karena oleh firman, otomatis kita adalah hamba kebenaran. Nggak bisa kita seorang pun ada dua teman Tuhan sekaligus, karena kita mengasihi satu lebih dari yang lainnya. Nggak mungkin kita hamba dosa ataupun makanya kita hamba kebenaran ya. Tercatat lagi dalam Roma ayat 2, Roh yang memberi kita hidup ialah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Jelas ayat itu berkata, dimerdekakan Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, ya kan? Nah, dulu kita masih dihukum dosa, maka upah dosa adalah maut. Tapi sekarang kita adalah hamba kebenaran, maka kita akan dimerdekakan. Arti oleh Kristus kita mengalami kebebasan dari hukum dosa, semua efek dari dosa, tapi kita semua bukan karena layak dan benar, bukan karena prestasi kita, tapi karena pemberian atau kado dari Kristus, ya kan? Kita dibebaskan bukan karena usaha kita, tapi pemberian dari Tuhan, kado. Kita diberi, ya, kita diberi kado oleh Tuhan, diberi pemberian kebenaran oleh Kristus. Dengan jalan Dia membayar semuanya itu dengan pengorbanan di atas kayu salib. Jadi kita sudah diberi kebenaran di mana Tuhan yang sudah menebus di atas kayu salib. Dengan seperti itu kita hanya menerima kebenaran dan kita menikmati kebenaran itu. Bukan usaha kita dibenarkan, tapi adalah pemberian. Makanya kita bisa lepas dari segala sesuatunya karena pemberian Tuhan, anugerah, kasih karunia yang luar biasa dari Tuhan. Hanya kita percaya, kita menghidupi firman, dan kita akan hidup bebas. Kita akan menghidupinya. Bagian kita cuma mengalami kemerdekaan aja. Kita yakin, saudara-saudara, kita yakin. Apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun, kalau kita pikirkan, kita semakin akan terjerat dalam kesulitan itu. Kita sakit, kita terjerat, mikirnya sakit terus. Tapi kita ngerti kebenaran itu, Tuhan telah memberi kita kesembuhan, kita melepaskan dari semuanya itu, maka kita akan hidup dalam kemerdekaan. Tercatat lagi dalam Roma 22 ayat sampai 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang bawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, ya. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah yang hidup kekal di dalam Kristus Yesus
berbuah kekudusan dan hidup kekal. Nah, dimana kita diyakinkan lagi kita kalau hidup merdeka kita akan berbuah itu pengkudusan, yaitu kudus. Karena itu kita akan kesudahannya kita akan menerima hidup kekal bersama Kristus. Kita benar, kita mendapat kebenaran itu dari Kristus. Kita mengimani kebenaran itu, maka kita akan berbuah, dikuduskan dan hidup kekal. Kalau kita berbuah, yaitu buah-buah roh yang ada hidup kita. Kekudusan, kita berusaha untuk kudus, kita tidak akan pernah bisa kudus. Tapi itu pemberian dari Tuhan. Kita mengupayakan, kita tidak akan pernah bisa. Tapi itu pemberian kado dari Tuhan. Makanya kita sangat luar biasa ya, Tuhan yang telah memberi kita semuanya. Tinggal kita melakukan, percaya aja. Iman kita cuma percaya. Kita percaya, diimani, kita merdeka. Kita tidak bisa merdeka kalau kita tidak mengetahui kebenaran-kebenaran. Di firman itu kan banyak tadi ya, kebenaran-kebenaran itu kita menuju ke kemerdekaan hidup kita. Seperti itu. Kalau kita tidak mengerti kebenaran, nah banyak kita belajar dari firman ini yang sudah banyak ditulis. Bagaimana kita mampu untuk hidup dalam kemerdekaan? Pada kenyataannya memang kita masih kadang bener gak ya? Aku punya masalah ini selesai enggak ya? Itu memang belum selesai. Tapi kita percaya kebenaran di firman ini, kita akan dimerdekakan, kita anak-anak. Maka itu benar, kalau kita merdeka. Memang tidak salah, kadang aku selalu bilang merdeka. Coba kalian bilang merdeka. Baru ini tadi kan, kemarin belum pernah bilang merdeka, itu enggak pernah. Benar tidak teman-teman, saudara-saudara? Kalau saya sering sampai kadang sama tuh kaget, kadang diem gitu, merdeka, dia sampai jumbul kadang di motor juga, naik motor lihat di sepi, kalau di jalan gitu kan, tidak ada orang lewat Boja itu kan banyak pohon-pohon, tahu kaget, ya merdeka, ikuti. Nah itu seperti loss, benar kita kalau kayak pahlawan kita itu ya, untuk mengatakan waktu perang itu, untuk mengatakan merdeka, ketemu sama temannya sangat susah, takut nanti penjajah tahu bisa ditembak kan, susah untuk mengatakan merdeka. Untuk perlu keyakinan. Saya ya tidak biasa ngomong merdeka, tapi saya sudah biasa sejak sekolah. Saya sudah, kalau itu waktu itu saya di SMP saya menjadi pendiam, tapi waktu SMA itu saya bilang merdeka itu sejak saya sekolah SMA. Saat apapun, saat mau ulangan, saat dipanggil guru, saat dihukum, di belakang bilang merdeka. Juga ulangan banyak merdeka, karena saya yakin, karena saya dicontohi. Dikasih berapa enggak apa-apa, nanti belajar saya merdeka. Saya mau belajar iya, tapi banyak saya lupa belajar. Nanti teman saya sebelah sana yang mengisi. Nah itu saya merdeka dari situ. Begitu. Memang coba kawan-kawan, saudara ini. Kadang malah tidak pernah ya ngomong merdeka gitu, ya kan? Nggak pernah kan? Saya memang sejak SMA pasti 1 hari 2 kali itu pasti. Kalau nanti teman-teman gitu tahu guyon ataupun ada yang di sama guru dipanggil, dari sana merdeka. Jadi dia ibu seperti fasih sama ngomong merdeka, nggak tahu seperti itu. Ya nggak tahu, disitulah ternyata kemerdekaan itu dituntun Tuhan. Dari situ ada apa ya, sesuatu kekuatan yang terlepas, makanya ketakutan segala. Setelah waktu itu saya merdeka, ibu ini pendalamnya dari belakang aku mau ngece kan,
itu saya berani. Nah, dari situ kadang gurunya tertawa sendiri, nggak jadi hukum kan. Nah, seperti itu. Seperti ini. Makanya saya juga kata-kata merdeka itu membebaskan, membuat kita berani. Makanya aku bilang apa kan mesti berani, apa saja berani. Sudah, pokoknya yakin karena aku merdeka. Bukan suatu kebetulan memang. Coba dibiasakan. Merdeka dari ucapan kita itu, nanti hidup kita kalau tarikat diam sendiri aja. Kalau lagi masak atau lagi nyetir dalam permasalahan tarikat apapun kita merdeka, nggak tahu. Tapi ternyata di kitab ini setelah saya belajar banyak kemerdekaan setelah difirmankan, dan dari situ terlihat kemerdekaan itu kebenaran itu dinyatakan, ya kan. Jadi memang udah nggak takut aku, nggak ada apa atau ya, diberi soal apapun, menghadapi apapun, main ini oh ya bukan merdeka sih, entah itu apa gimana mesti merdeka. Nah disitulah kita timbul iman yang luar biasa, iman percaya. Kita fokus kepada Tuhan dalam arti secara singkat saya mengatakan merdeka Tuhan, merdeka Bu. Itu dari situ coba diimani. Memang nggak bisa karena memang saya sudah lama mengatakan terucap, ternyata itu baik karena aku juga terlepas dari semuanya itu kan, kita terlepas. Ada masalah, oh permasalahan ini mau selesai, nanti ada masalah ini, oh dong, pasti ngono permasalahan ini, penyelesaiannya ini kan tidak gampang, tapi percaya Tuhan adalah sumber kebenaran dan pewahyuan. Kita diberi hikmat dan marifat, cuma saja kita percaya, oh ya Tuhan akan menyelesaikan. Kita berpikir aja yang baik dan kita bersyukur. Masalah seberat apapun ya sudah, nggak usah dipikir, tapi kita Tuhan, permasalahan ini aku tidak mau terbeban, aku hanya bersyukur yang terjadi yang baik-baik, dan itu akan terjadi yang baik menurut iman kita. Saat kita tidak merdeka dalam kebenaran, kita masalahnya ini gege udah dini ngomong ya bisa begini bisa begitu, nggak piye ya kan, juga sih tadi ya piye itu, tapi tidak. Kalau kita punya masalah, oh aku menghadapi ini ya, penyelesaiannya ini Tuhan, aku bersyukur nanti yang terbaik, kalaupun tidak baik bersyukur, pasti tetap ujungnya itu baik. Kita akan mendapatkan yang terbaik dari kebenaran-kebenaran itu. Nah, beberapa kejadian kan seperti itu, kita jadi mengerti. Makanya temanya ini kan ya sudah apa ya, merdeka. Ya sudah, kita dimerdekakan. Walaupun ini enggak 17 Agustus ya, tapi kita mau menghadapi tahun depan, kurang sebentar lagi ya saudara-saudara ya. Kita mungkin kalau kita lihat di HP terus informasi yang banyak-banyak seperti itu membuat kita getar ya. Luar negeri pada berperang ya kan, tapi coba lihat Indonesia itu luar biasa, malah kita tuh santai. Kadang malah di Indonesia itu sudah 75 tahun merdeka, dilihat dinilai dari dulu sama bangsa lain hanya berkembang terus, tidak ada kemajuan. Tapi sebaliknya Tuhan bawa Indonesia ini luar biasa. Setelah COVID ya kan, banyak negara yang tumbang, Indonesia baik-baik aja. Coba ini ibu-ibu ke pasar ya kan, semua sayur buah itu melimpah sampai di jalan-jalan, yang jual di peterongan, keranggan itu ya kan, tidak ada yang kurang makan. Coba lihat di luar negeri itu, mereka berebut makanan ya kan. Di sini di Indonesia ini coba lewat di mana-mana semua buah-buahan tumbuh. Nah itulah kemerdekaan
Ya memang bangsa Indonesia tidak sombong, dikatakan bertumbuh terus, cuma berkembang, tidak pernah dikatakan negara maju. Tapi saat ini banyak negara-negara yang maju mengatakan negara Indonesia itu luar biasa. Bagaimana Pak Jokowi memilih bangsa ini, ya kan? Ya kita diam, tapi kita merdeka. Yang penting kita sudah merdeka atas jasa pahlawan-pahlawan yang telah memerdekakan kita, yang berjuang. Nah, tinggal kita sekarang ini berjuang untuk diri kita sendiri, keluar dan lepas dari segala sesuatu itu, keterikatan, sakit, ya kan, apapun itu, lepas, kita pindah, jadi kita keluar, kita merdeka ini, seperti itu. Nah, percaya aja tuntunan Tuhan, karena saat kita merasa sudah kita bebas dan kita lihat, kita mengerti firman Tuhan, kita intip Tuhan, jangan khawatir kalau kemerdekaan kita sia-sia. Seperti bangsa Indonesia dikatakan selama ini 75 tahun, kadang banyak juga warga Indonesia, oh cuma ini tau. Tapi setelah COVID disingkatkan, kita yang negara ini yang baik-baik saja, bahkan luar biasa, menjadi contoh negara-negara dunia mana. Nah, kita sekarang memerdekakan diri kita sendiri. Apapun yang terikat, apapun masih kita nyatakan bahwa kita merdeka. Kita kalau merdeka, kita sudah menyatakan merdeka, kita akan hidup dalam kebenaran itu. Dan kebenaran yang memerdekakan kita. Nah, siapa yang mau merdeka atau siapa yang mau tetap tidak merdeka, saudara-saudara, ya gampang ya bilang merdeka. Enggak saya. Memang saya dari dulu merdeka biasa atau saya seperti itu. Nah coba teman, waktu masa pas di jalan, nanti hati ini menjadi sama Tuhan saya merdeka, nah, seperti itu. Jadi kita saat ini kita mau berhadapan dengan siapa saja, waktu mungkin mau lamar kerja atau apa di panggilan, Tuhan saya merdeka maju, nanti kan pede. Nah itu Tuhan beserta kita, ya. Begitulah pengalaman firman tentang kemerdekaan ini. Kita merdeka karena firman, kita merdeka bersama Kristus. Nah, bagaimana kita mampu untuk hidup di dalam kemerdekaan? Yohanes 8 ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku dan kamu benar-benar di dalam murid-Ku. Jelas ya, ini dikatakan pada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kita ini adalah murid-murid Kristus, ya kan? Kalau kita menjadi murid-murid Kristus, guru kita akan menaungi kita, guru kita akan menjaga kita kemanapun kita pergi, kapanpun kita berada, dan dimanapun kita keadaan kita, guru kita yang akan membimbing. Makanya Tuhan mengatakan kan, itulah benar-benar murid-Ku. Tetapi di dalam firman-Nya dengan cara menjadi murid Kristus, tetap menjadi muridnya Kristus. Kita ini penyebar firman. Kita akan menjadi terang di mana saja. Dengan kondisi apapun, kita bisa jadi berkat bagi setiap orang yang kita temui. Kalau kita tidak merdeka dulu, ya kan, kita tidak bisa memerdekakan dari orang lain. Makanya saya berani ngomong begini, karena saya sudah sering dari SMA saya ngomong merdeka. Tapi waktu itu memang saya senangnya sama guru ya, sama teman kalau berkelas itu di depan tuh sudah saya bilang merdeka. Ya tak penting itu kan tak kaki takut ya, teman-teman banyak. Kalau saya udah belum teriak merdeka tuh banyak yang lihatin kan. Nah itu. Tapi ini kan kemerdekaan bersama Kristus. Kita merdekakan diri kita. Lepaskan dari segala belenggu, kita merdeka. Saat kita
setiap merdeka kita akan hidup dalam kebenaran-kebenaran dan itu akan dibuka kemerdekaan. Begitu saudara-saudara. Terima kasih. Yuk mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur atas segala sesuatunya karena berkat-berkat yang sangat dahsyat Tuhan untuk mendapatkan kemerdekaan bagi setiap hidup kami Bapa. Kemerdekaan yang harus kita terima dan kita sadari yang telah Engkau lakukan dan telah Kau beri sebagai kado bagi setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Bapa, Kau sungguh baik dan Kau sangat luar biasa. Kau keluarkan putra-Mu di atas kayu salib untuk mengorbankan, untuk membina, untuk menyelamatkan anak-anak-Mu ini Bapa, dan untuk menjadi murid-murid-Mu ini luar biasa. Kau korbankan anak-Mu untuk segala sesuatunya menjadi yang terbaik supaya mereka dimerdekakan karena Engkau lah yang memerdekakan kami, sehingga hanya kami menerima kado yang sangat luar biasa, kado di mana kita menerima kebenaran-kebenaran-Mu dan kami terima berkat-berkat-Mu, kami menerima kelepasan-kelepasan dari semua keterikatan dan kami terima berkat yang dahsyat yang telah Kau sediakan dan kami tinggal menikmatinya Tuhan. Berilah kekuatan bagi setiap kami Bapa, di mana kami bisa melepaskan dari semua keterikatan apapun itu juga, sakit penyakit, segala kuasa-kuasa kegelapan, penindasan, pencemoohan, dan tidak bisa kami perhitungkan. Kami ingin lepas Bapa, dan kami ingin merdeka, kemerdekaan yang sudah Engkau siapkan dari setiap hidup anak-anak-Mu ini Bapa. Kasih karunia-Mu lepas dalam hidup Engkau dan kami terima anugerah-Mu yang besar yang telah Kau sediakan. Kami tinggal menikmati anak-anak-Mu ini Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami akan bersyukur, kami sudah bersukacita karena kebenaran firman-Mu memerdekakan kami setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, biarlah firman kemerdekaan ini terbawa semua dan menjadi berkat kekuatan yang dahsyat bagi setiap orang untuk dimerdekakan dalam kondisi apapun, situasi apapun, untuk mengingat merdeka bersama Kristus. Karena Engkau yang berjalan di depan, Engkau yang berperang di depan, segenap malaikat yang menyertai kami, sehingga kami tidak akan pernah terjerat dari segala sesuatu apapun itu, karena kami telah merdeka, kami telah dimenangkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya disempurnakan karena kebenaran-Mu menyertai kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau memberi kami hikmat, pewahyuan, marifat bagi setiap anak-anak-Mu ini untuk bertumbuh dan lari bersama-Mu Bapa. Terima kasih, kesadaran akan kebenaran yang sangat dahsyat luar biasa Bapa. Terima kasih bagi setiap hidup anak-anak-Mu. Terima kasih. Kemerdekaan Bapa, kemerdekaan yang telah Kau sediakan, biar mereka ambil Bapa pewahyuan-pewahyuan yang sangat dahsyat, pewahyuan-pewahyuan yang akan dinikmati bagi setiap anak-anak-Mu untuk menghadapi tahun depan 2024. Tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan, tidak ada kegelisahan, tidak ada kegentaran, karena kami sudah merdeka. Kami percaya kekuatan dahsyat telah menyertai kami. Kami percaya Engkau sediakan kemerdekaan di tahun depan ini. Bahkan saat ini juga kita merdeka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Merdeka! Nah. Mulai terbiasa ya. Nah, masuk satu dok. Merdeka! Haleluya. Nah, puji Tuhan.
memang setiap hari saya sama Indri itu selalu mengatakan merdeka. Ya, sehari itu bisa lebih dari 10 kali. Karena iman kami, kenapa? Kami mengakui Kristus ada di dalam kita. Kami sama-sama mengakui ada kebenaran Kristus di dalam hidup kita. Ya. Dan kita setiap hari intim dengan kebenaran itu sendiri. Ya, kita sederhana, coba percaya aja. Percaya Tuhan kasih kebenaran itu akan memerdekakan. Kenapa kebenaran itu akan memerdekakan kita? Ya. Karena apa? Karena itu semua sudah tebus, semua sudah dibayar. Masuk masalah-masalah pergumulan kita saat ini. Nah, siapa yang saat ini masih punya masalah? Siapa yang saat ini masih punya pergumulan? Puji Tuhan, tidak ada. Ya, kalau masih punya, ya memang kita masih hidup, masih ada masalah, kan? Ya, makanya tetap kita katakan merdeka. Ya, kita bebas dari sakit penyakit, kita katakan merdeka. Ya, bahkan sebelum sakit tetap kita akan merdeka. Ya, makanya semuanya pada tumbang, saya sama Indri terus saja jalan. Ya, dan kita terus merdeka. Amin. Ya, diberkati dengan firman hari ini. Ya, hidup di dalam kemerdekaan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah hadir dalam ibadah kita pada hari ini, ibadah celebration. Ya, kita merayakan kebaikan Tuhan, kita merayakan hadiah-hadiah Tuhan, kita rayakan kemerdekaan daripada Tuhan. Ya, setiap minggu kita rayakan bersama-sama, tapi tiap hari masing-masing kita juga merayakan kebaikan Tuhan, karena kebaikan Tuhan tidak pernah putus. Amin. Ya, tidak pernah berhenti. Dia senantiasa bersama-sama dengan kita. Ya, sebelum kita curhat sama dia, ya, dia sudah tahu curhatan kita. Ya, dan nggak pernah bosan mendengarkannya. Mungkin kita sendiri yang bosan untuk ngomong, ya, tapi dia tidak pernah bosan. Dia bosan kalau kita tidak merdeka. Terus dimerdekake kok masih terbelenggu terus. Ya. Bukan berarti bebas dari masalah, tapi masalah tidak bisa mengikat kita lagi. Masalah, pergumulan, sakit penyakit tidak bisa membelenggu kita lagi. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Evangelis Indri Cipto yang sudah memberikan kita kebenaran firman Tuhan. Ya, kemudian kami juga terima kasih kepada Ibu Wanda yang sudah melayani worship leader. Ya, terima kasih juga sekalian perkenalan ada Mas Samuel, ya, yang main keyboard tadi, Mas Samuel. Ya, dia akan bersama-sama dengan kita melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Diterima nggak Bapak Ibu Saudara? Dengan sukacita. Amin. Nah, diterima Pak Samuel di sini. Ya. Nah, puji Tuhan. Ya, nanti ini perkenalan. Ya, di sini ada Katria, ya, ada Ibu Tony, ada Ibu Fuji, ada itu nanti ada Pastor Julian, ada Bu Wanda, ada Ibu Fuji, beli Ibu Fuji, ada Mbak Vera, ya, ada Mas Yudi sama Mbak Rere, ya, Mas Yudi, ya, saya beli merdeka ya. Ya. Besok hari Minggu datang kembali bersama dengan teman-temannya, diajak sekalian supaya mereka juga mengalami kemerdekaan. Ya, nah mari kita sama-sama berdoa syafaat sebelum kita mengakhiri ibadah pada sore malam hari ini. Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan atas ibadah pada sore hari ini Tuhan, ibadah Pentakosta Community Church Tuhan. Gerejamu yang kau berkati, gerejamu yang kau senantiasa hadir, yang engkau berkenan di dalamnya Tuhan.
Engkau yang memberikan pertumbuhan, Engkau yang memberikan dasar yang kuat untuk gereja ini Tuhan. Terima kasih pada hari ini yang memberikan kami kebebasan, yang memberikan kami kemerdekaan untuk kami terus belajar menjadi murid-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati Evangelis Ibu Cipto yang sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Diberkati pelayanannya, diberkati hikmat, marifat, pewahyuan dalam Roh Kudus, sehingga hari-hari ini ya Tuhan semakin mengenal Engkau, semakin giat lagi mengerjakan panggilan-Mu. Kau berkati juga Ibu Wanda yang melayani kami bersih hidup. Kau berkati keluarganya Tuhan. Kau berkati semuanya, segala sesuatu dalam hidupnya Tuhan. Pergumulan hidupnya juga Kau jawab Tuhan. Makin semangat lagi, makin melayani Engkau Tuhan, dan semakin mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau berkati juga Mas Samuel yang melayani musik Tuhan tempat ini Tuhan. Kau berkati di dalam pergumulan hidupnya, kebebasannya, cita-citanya. Kau berkati dalam pekerjaannya, di dalam dia mencari pekerjaan, petunjukan di mana dia harus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, mengucap syukur. Kami berkati Pastor Yulian, Pastor Edo Yulian Tuhan. Kau berkati di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, hikmat, marifat, pewahyuan, pengetahuan dipenuhi daripada Roh Kudus dalam hidupnya, sehingga dia menjadi pelayan-Mu, menjadi pekerjaan-Mu, menjadi hamba-Mu, menjadi anak-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau pakai dengan luar biasa dalam hidupnya Tuhan. Kau berkati Tuhan juga untuk Adria Tuhan. Kau berkati dia Tuhan di dalam pekerjaannya, bisnisnya, di dalam pengiringannya akan Engkau Tuhan. Kau berkati cita-citanya, pergumulan hidupnya Tuhan. Kau berkati Tuhan, semuanya sudah Kau berkati Tuhan. Kau berkati untuk Mbak Yuli. Kau berkati dalam pergumulan hidupnya Tuhan. Apapun itu Tuhan, aku percaya, dan kami terlalu percaya Tuhan, Engkau sudah selesaikan semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah sediakan jalan keluar Tuhan, dan Kau memberikan kekuatan yang nyata dalam hidupnya. Dia Tuhan, hari-hari dia penuh dengan hari yang luar biasa, yang baik bersama dengan kesedihan Tuhan. Kesehatannya Tuhan, Kau pulihkan semuanya Tuhan, seperti pada masa mudanya kembali Tuhan. Semangat, lebih semangat lagi di dalam pengirangannya akan Engkau Tuhan. Kau berkati juga untuk Mbak Vera Tuhan, di dalam apapun masalah hidupnya Tuhan, pergumulan cita-citanya Tuhan, kerinduannya apapun itu juga Tuhan, Kau juga sudah jawab dengan luar biasa Tuhan. Kau menjadi pelindungnya, Kau menjadi kekuatannya di dalam kesehariannya Tuhan. Berkati pekerjaannya, bisnisnya Tuhan. Terima kasih keluarga yang Kau berkati Tuhan. Kau berkati juga Ibu Sarah Tuhan, di dalam pergumulan hidupnya, dia menjadi terang di dalam keluarganya Tuhan. Dan saat ini kalau dia masih di dalam kelemahan tubuh, Engkau yang sudah merdekakan dia dari sakit penyakit Tuhan. Kau berikan dia kekuatan penuh, Kau berikan kesembuhan, Kau berkati dia dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga kerinduannya untuk setiap hari melayani Kau, berjalan terus bersama dengan Kau, lebih giat lagi Tuhan. Engkau yang sudah Tuhan memberikan dia kesegaran, kesehatan, pemulihan, kekuatan dalam hidupnya, dan hidupnya menjadi terang bagi seluruh keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau berkati Ibu Fuji Tuhan. Kau berkati Ibu Fuji Tuhan di dalam setiap apapun yang dia saat ini kerjakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pergumulan hidupnya, segala sesuatu dalam hidupnya Tuhan, Engkau sudah berkati, Engkau sudah selesaikan, dan semakin hari semakin semangat lagi dalam melayani Engkau bersama dengan Pastor Tora Tuhan. Terima kasih Kau berkati Pastor Tora yang saat ini ada di Jakarta. Kau berkati pekerjaannya, pelayanannya, apapun pergumulan hidupnya juga Tuhan, Engkau sudah selesaikan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Engkau juga berkati Mas Yudi yang di dalam pekerjaan bisnisnya, Engkau juga berkati dia yang pergumulan hidupnya, kerinduannya, apapun itu juga cita-citanya Tuhan, Engkau berkati keteguhan hatinya Tuhan, kasih daripada Engkau Tuhan melimpah di dalam hidupnya Tuhan, sehingga apapun di dalam kehidupannya saat ini yang dia alami, yang dia hadapi, itu semua tidak lepas dari kasih karunia-Mu Tuhan. Kau juga berkati Rere Tuhan, Retno Tuhan, Kau berkati juga Tuhan dalam pergumulan hidupnya Tuhan,
di dalam apapun yang saat ini menjadi pergumulan hidupnya, masalahnya Tuhan, dan cita-citanya Tuhan, Engkau juga berkati, selesaikan segala sesuatunya dengan baik, karena Engkau sudah menyelesaikannya Tuhan. Engkau sudah membuka setiap jalan keluar bagi hidupnya Tuhan, sehingga saat ini kami semua Tuhan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kami akan melihat dengan iman, dan kemudian kami akan melihat dengan mata jasmani kami Engkau sudah memulihkan setiap kehidupan kami Tuhan. Dan tidak hanya itu juga Tuhan, Engkau memberikan hari-hari kami, masa depan kami, masa depan yang penuh dengan masa depan yang cerah, gilang gemilang, kesuksesan. Kami mengalami promosi demi promosi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Kami berdoa untuk menara doa berkat bahwa semua para di mana kami beribadah. Kau berkati Bapak Sungkok Tuhan dan keluarga besarnya, bisnisnya, seluruh jajaran manajerialnya Tuhan, karyawan-karyawannya Tuhan yang bekerja di tempat ini Tuhan. Semua Kau berkati Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Kau berkati semuanya Tuhan. Tempat ini juga Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang lain yang selama ini beribadah di tempat ini, yang saat ini tidak bisa hadir di tempat ini. Kau berkati apapun perjalanan hidup mereka, pergumulan hidup mereka, Kau sediakan kasih karunia-Mu Tuhan, kekuatannya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Kau berkati negara kami, bangsa Indonesia yang luar biasa ini. Kau berkati Pak Jokowi dalam pemimpin bangsa Indonesia ini. Kau berkati juga rencana pesta demokrasi tahun 2024 Tuhan, sehingga akan membawa bangsa Indonesia lebih baik lagi, lebih sejahtera lagi, dan lebih lagi menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur, dan mari kita semua terima berkat daripada Tuhan. Mari kita berdiri. Bapak, saat ini curahkan berkat-Mu bagi kami anak-anak-Mu tempat ini, dan berkat-Mu itu akan berdampak dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata amin. Haleluya. Mari kita nyanyikan Aku Punya Tuhan Yang Besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya pasrahnya, ku terima sekarang
Ibu-ibu, Tuhan Yesus memberkati. Merdeka! Merdeka!